Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan belajar bersama. Setelah kita belajar tentang penerapan nilai-nilai pada sila ke-1, 2, dan 3, marilah sekarang kita lanjutkan pada sila yang keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Ini bermakna, banteng itu adalah hewan yang hidupnya berkelompok, berkoloni. Seperti kita manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga hidup berkelompok, bergaul dengan orang banyak. Nah, ketika kita bergaul dengan orang lain, pasti ada perbedaan pendapat yang perlu kita diskusikan, kita musyawarahkan. Nah, itulah anak-anak yang menjadi inti dari sila keempat ini. Penerapan nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi anak-anak, kita tidak boleh memaksakan keinginan atau pendapat kita kepada orang lain. Dengan demikian, tidak akan terjadi perpecahan akibat memaksakan kehendak kepada orang lain. Penerapan nilai-nilai sila keempat berikutnya adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keberagaman yang terjadi di lingkungan kita dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam berpendapat. Setiap mengambil suatu keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama, cara yang paling tepat adalah melalui musyawarah. Penerapan nilai-nilai sila keempat berikutnya adalah menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Anak-anak, ketika kita mengajukan usul dan usulan kita tidak diterima, maka kita harus bersikap lapang dada. Tidak hanya bersikap lapang dada saja, tapi kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Pembahasan kita selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Ini mengandung makna bahwa padi dan kapas merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Padi yang berarti makanan, kapas yang berarti pakaian, merupakan syarat utama untuk kita mencapai kemakmuran. Nilai sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mari kita pahamkan anak-anak bahwa sebelum kita menuntut hak, kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Misalnya, sebelum kita menuntut hadiah yang indah dari ayah bunda kita, maka kewajiban kita adalah beribadah dengan tekun, belajar dengan giat, dan lain sebagainya. Jadi, antara hak dan kewajiban itu menjadi seimbang. Sikap yang kedua adalah tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Jadi anak-anak, dengan kita hidup sederhana, tidak bermewah-mewah, dengan kita bersikap hemat tidak boros, maka
Kelebihan harta yang kita miliki dapat kita salurkan untuk orang lain yang membutuhkan. Kepedulian inilah yang perlu kita tumbuhkan agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh setiap orang. Nilai yang ketiga adalah suka bekerja keras. Bekerja keras dapat dimaknai sebagai bekerja tanpa mengenal lelah, tidak mudah menyerah, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Setiap orang pasti menginginkan hidup yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih membahagiakan. Semua itu bisa kita peroleh dengan cara bekerja keras. Sikap yang keempat adalah menghargai hasil kerja keras orang lain. Dapat kita wujudkan dengan sikap merawat. Misalnya, ketika kita berkunjung ke candi, kita tidak boleh mencoret-coretnya. Mengagumi, kita kagumi kekayaan alam budaya bangsa Indonesia. Kita jaga kebersihannya. Membeli karya orang lain. Terhadap karya orang lain, kita harus menghargai. Bila teman kita memiliki karya, berilah pujian, jangan mencela. Berilah masukan, kritikan yang sifatnya membangun. Anak-anak, alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita dari sila ke-1 sampai dengan sila yang ke-5 dari Pancasila. Apa yang sudah kita pelajari, marilah kita amalkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Oke anak-anak, tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.